Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Punyanya Din Kominfo. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh, tapi wonge dewe jare. Nah, hari ini kita kedatangan beliau adalah Sandiman, ahli muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dari bidang statistik dan persandian. Kita sambut Bapak Handoyo ST. Halo Pak Han. Halo juga. Bagaimana kabarnya? Ya, santai-santai saja Mbak, kita ini masih siang, kayaknya juga masih Seger. Masih seger ini. Belum mengantuk ya? Belum. Oke. Lagi sibuk apa ini? Sekarang ya kita sibuk ini menunggu dari perencanaan untuk kegiatan-kegiatan yang di tahun 2025 ini belum ada kejelasan. Waduh, dari perencanaan gimana Pak perencanaan? Kayaknya ini narasumber terjauh ya. Tadi proses kesininya lama sekali ini ya. Iya, kita tadi itu mau ke sini itu udah motornya macet, terus setelah itu kuncinya hilang. Nah, halangan rintangan ini ya. Tapi karena dengan semangat yang ada akhirnya juga sampai juga ke studio. Waduh, semangatnya luar biasa. Pak Han, dari bidang statistik dan persandian. Kayaknya agak serius ya sekarang. Iya. Persandian itu apa? Terus kenapa bisa disebut itu persandian? Jadi persandian itu sebenarnya adalah kegiatan pengamanan informasi dengan menerapkan ilmu kripto atau ilmu pendukung lainnya yang mana dia bertujuan agar kita mengirimkan suatu pesan itu tidak terbaca oleh orang yang tidak berhak. Jadi seperti itu intinya sebenarnya. Kayak memberi batas dulu ya? Iya, kalau bahasa anak muda sekarang mungkin enkripsi ya, apa dienkripsi seperti betul, itu. Betul. Lalu kalau menurut tupoksi nih, persandian tupoksinya apa aja? Jadi kalau di Dinas Kominfo memang persandian itu menjadi kita di Dinas Kominfo satu bidang sama bidang statistik ya, tetapi memang agak jauh sebenarnya dengan bidang statistik karena di bidang persandian itu kami lebih fokusnya ke masalah pengamanan data, pengamanan sistem, pengamanan aplikasi milik pemerintah daerah seperti itu. Lalu apa aja atau jenis-jenis yang diamankan, yang dienkripsi itu? Jadi sebenarnya tidak semua data ya yang dienkripsi, tetapi memang kita data-data yang penting utamanya itu kita jaga untuk kerahasiaannya, keutuhannya dan juga ketersediaannya. Jadi kalau yang diamankan sebenarnya ya data, aplikasi, termasuk web aplikasi, termasuk web milik pemerintah daerah. Tetapi memang kita di persandian ini hanya melayani untuk pemerintah saja, jadi tidak ke masyarakat umum seperti itu. Mungkin bisa dibilang yang diamankan ini data yang bersifat digital ya. Nanti kalau orang taunya persandian hanya data, ada yang data fisik kayak gitu, enggak ya? Berarti ini data secara digital ya? Iya, memang kalau awalnya dulu bentuk-bentuk persandian yang kita amankan memang bentuk fisik ya, karena dulu bentuk-bentuk surat kan masih manual, ada surat-surat yang harus dicetak dan sebagainya. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini kita memang lebih banyak pengamanan secara digital seperti itu. Peruntukannya juga lebih banyak digital ya di era yang sekarang ini digunakan. Lalu jenis bahaya cyber apa yang sering terjadi di wilayah pemerintah Kabupaten Temanggung? Kalau berbicara masalah bahaya itu sebenarnya kita itu banyak ya jenis-jenis serangan cyber itu. Kalau disebutkan satu persatu mungkin nggak habis ini nanti sampai sore. Sampai buka. Iya. Tetapi sebenarnya yang sering aja ya. Jadi di kita di situs-situs pemerintah itu biasanya yang ada itu semacam penggantian ini halaman muka seperti itu. Kemudian ada pencurian data. Nah, kemudian ada penyalahgunaan data seperti itu. Itu adalah
bahaya-bahaya yang ada. Dan itu juga ada metode-metodenya. Jadi dari apa hacker ya istilahnya, kalau kita menyebutnya hacker ya. Hacker itu yang orang yang suka usil lah seperti itu. Nah, itu dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk tadi menyerang secara cyber. Nah, salah satunya itu dengan cara namanya phishing. Phishing itu bukan pipis di mana-mana gitu ya, tapi phishing itu adalah dia itu semacam pendekatan secara sosial gitu. Jadi seakan-akan sok kenal, sok ini, nanti menyisipkan suatu file atau apa untuk dimasukkan ke server, itu phishing. Kemudian ada juga namanya ransomware. Terkenal banget ya itu dulu ya. Ransomware itu terkenal banget karena kayaknya kalau yang udah terkenal ransomware itu ya mau nggak mau hilang datanya. Walaupun tidak kita terselamatkan ya. Bayar tebusan berapapun juga nggak balik juga lah, seperti itu. Ya tapi kalau di masyarakat biasanya ya umumnya terkena virus seperti itu. Itu ya APK berbahaya di WhatsApp gitu itu. ya. Kalau di Android ya, di Android atau di HP itu seperti itu. Kalau cara mengidentifikasinya, bagaimana cara mengidentifikasi ini data masih aman, ini data yang sedang dalam incaran hacker atau lagi dihack kayak gitu gimana? Jadi sebenarnya di dunia cyber itu sebenarnya ada kan peralatan-peralatan yang bisa mendeteksi untuk serangan-serangan yang ada. Itu salah satunya adalah kalau kita dinamakan firewall itu yaitu untuk mencegah serangan atau untuk mendeteksi adanya penyusupan dan sebagainya. Nah, firewall itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayaknya ya kita lebih familiar dengan firewall ya. Kalau dikatakan dinding api itu kayaknya kayak nggak luwes. Kayak nggak luwes gitu ya. Nah, itu biasanya untuk lebih aman ya kita memang harus memasang firewall, kemudian ada juga namanya antivirus ya. Nah, antivirus itu biasanya bisa dipasang di perangkat itu, mau di server, mau di PC, laptop atau di HP juga HP bisa. Juga ada ya. Kemudian ada satu lagi namanya anti spam. Nah, kadang anti spam untuk email itu biasanya email blocker gitu ya. Nah, itu seperti itu. Lalu inovasi yang sudah pernah dikembangkan dengan adanya persandian yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Nah, kalau kondisi saat ini kami di bidang persandian memang baru menggalakkan masalah tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan yang istilahnya digital gitu ya. Betul. Nah, itu memang dengan adanya tanda tangan elektronik ini kita lebih mudah untuk mengetahui bahwa suatu tanda tangan asli atau tidak. Jadi tadi kembali ke konsep tadi, kita harus menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan. Nah, itu salah satunya dengan tanda tangan elektronik itu. Nah, untuk tanda tangan elektronik ini sebagian sudah kita pakai di aplikasi-aplikasi milik pemerintah untuk surat menyurat utamanya ya, menggunakan Srikandi seperti itu. Nah, ini rencana kita juga inovasi yang akan datang, Srikandi ini akan masuk ke desa. Jadi siapa aja yang bisa menggunakan tanda tangan elektronik ini? Ya, untuk tanda tangan elektronik ini sebenarnya bisa digunakan oleh semua orang. Tetapi untuk kegiatan di pemerintahan itu difasilitasi oleh BSRE atau Badan Sertifikasi ini elektronik miliknya BSSN ya, yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Nah, itu kami Dinas Kominfo ditunjuk sebagai verifikator di Pemda masing-masing seperti itu. Jadi sementara untuk tanda tangan elektronik baru di lingkungan Pemda saja. Ya. Dan itu bukan semua pegawai kan yang bisa menggunakan? Sebenarnya harapannya ke depan kemungkinan dengan adanya nanti simpek digital, simpek online dan berbagai macam aplikasi online itu
kemungkinan semua ASN mungkin harus menggunakan tanda tangan Tapi elektronik belum. ini. Iya, masih terbatas Ya, sekarang. pimpinan. Pimpinan juga yang istilahnya masih seperti kalau e-katalog ya. Iya. Ini kita katalog itu ada PPK, ada pejabat pengadaan, kemudian sudah itu bisa. sudah mulai menggunakan Sampai di desa tadi ya. sampai di desa itu untuk Pak Lurah dan Seklur. Sekdes. Ya, itu sudah kita buatkan Iya. semua. Ada inovasi yang lain mungkin? Inovasi yang lain untuk persalinan mungkin ke depan kita berencana membuat semacam mini SOC gitu ya. Jadi Apa itu? SOC itu Security Operation Center. Jadi semacam apa ya? Tempat atau mungkin alat untuk memantau semua aktivitas atau kegiatan dari web ataupun aplikasi yang ada di pemerintah Kabupaten Temanggung, utamanya dari keamanannya. Kita memantau keamanannya Iya. seperti itu. Semoga segera inovasinya terlaksana ya, biar Kabupaten Temanggung lebih secure gitulah Ya, istilahnya. harapan kita memang seperti itu, tapi ya kembali lagi istilahnya memang kita tergantung dari sarpras yang ada Iya. juga ya, seperti itu. Terakhir Pak Han, Iya. tips keamanan data dan informasi. Kalau yang kita istilahnya lebih mudah-mudah aja ya, sebenarnya tipsnya itu yang pertama itu kalau kita menggunakan suatu aplikasi Ya. itu usahakan untuk password ya. Password itu bisa diganti untuk minimal lah 1 bulan sekali, walaupun katakanlah kita punya 5 password, Ya. nah itu kita putar saja. Berkala ya. Berkala seperti itu. Jadi misalnya lupa itu ya ingatnya tetap yang Itu 5 itu aja. aja. Itu. Jadi memang mengganti password ini suatu kegiatan yang kelihatannya remeh ya, tapi Iya. itu sangat penting juga. Yang kedua, kalau di aplikasi-aplikasi sosmed utamanya kita bisa menggunakan namanya 2 faktor autentifikasi. Oh iya, Jadi, betul. selain menggunakan password, menggunakan namanya OTP atau menggunakan sidik jari, nah itu PIN seperti itu gitu ya, itu seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus selalu waspada dengan kalau di sosial media dengan yang tidak kita kenal itu jangan istilahnya langsung kita telan mentah-mentah lah, istilahnya seperti itu, informasi atau apapun, atau mungkin kirim file atau apapun langsung kita buka dan sebagainya. Kita harus istilahnya apa ya, menyaring dulu lah seperti itu, agar ya tadi untuk kegiatan-kegiatan kita di masa yang akan datang lebih aman seperti itu. Oke Pak Handoyo, terima kasih informasinya tentang persandian dan tips-tipsnya bagi masyarakat dalam penggunaan website maupun sosial media. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung segmen. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah mau hadir di studio kita. Jangan kapok, semoga besok bisa main lagi, kita bahas informasi yang lain lagi. Kita besok membahas yang lain. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Kepoin Yuk. Yuk.